Dan sekarang lu juga nggak cuma kerja ya, maksudnya lu punya kegiatan lain di luar kerjaan lu sekarang ya? Yes. Jadi apaan, Ray? Sekarang gue nih fokus di bidang wedding organizer. Oh, oke. Gue ngerjain di event-event wedding, engagement, atau sekarang banyak sih turunan-turunan event wedding tuh. 7 bulanan, apa itu juga lu masuk? Termasuk. Kenapa lu WO ini jauh coy? Kerjaan lu dari administrasi, dan administrasi yang lu ketemunya kertas, komputer, ya. Terus tiba-tiba lu ke WO ketemu orang gitu. Mana awalnya tuh? Sebenarnya gue dulu karena gue ngelihat pekerjaan event, gue tau lah anak-anak event, karena jadi dari zaman kuliah dulu kan sering ngadain event kan, atau zaman SMA deh, lu ngelihat pensi itu kan keren banget. Iya. Anjing, orang-orang yang gawe untuk mempersiapkan pensi nih keren banget. Kru. Iya. Celana pendek kargo tuh kayaknya wow, HT keren sekali gitu kan. Slayer padahal bau keringet tuh. Iya dong. Langsung kerja. Dan pasti bajunya hitam karena biar nggak kelihatan keringetan. Gitu. Gue waktu zaman SMA tuh ngeluk apa gitu. Wah, keren juga nih orang-orang gawe-gawe begini nih. Atau ya gue kan belum tahu in detailsnya apa aja gitu kan. Oke. Akhirnya gitu. Terus gue beberapa kali sih ngikut, diajak sama kakak gue sebenarnya, diajak cuman buat jagain stand booth. Dia bikin event, ada stand booth sesuatu, lu jaga deh di situ gitu. Kebetulan kakak gue waktu itu masih jadi resident DJ di Red Square di Senayan. Wih, keren. Nah, gue ikut dia event pertama kali tuh gue, ternyata gini nih event nih. Wow. Dunia gemerlap nih. Lu pas di acara itu soalnya. Pas di acara itu aja. Coba yang lain. Nyata pas lain ngangkut sama nyelotip dah, sama ngelakban anjing. Terus udah gitu, dari situ lo gue pertama kali emang lihat kayak kayaknya seru nih sebenarnya ngerjain event. Cuman gue nggak pernah ada kesempatan ngerjain pekerjaan event organizer waktu itu. Nah, kenapa ke WO? Karena jadi waktu itu gue mau merit. Gue mau merit. Itu tahun 2017. Gue merit 2017. Bini gue orang Bogor. Terus kita mempersiapkan tuh pernikahan. Terus ketemulah sama WO. Salah satu WO di Bogor. Namanya RWS. Rizky Wedding Services gue sebut. Shout out to RWS ya. Halo. Iya, halo. Gue ketemu, terus mempersiapkan tuh. Karena basicnya gue sama bini gue seneng ya. Jadi kayaknya banyakan dari gue sama bini gue tuh perintilan segala macam tuh seneng gitu ngerjain itu. Udah sampai hari H, alhamdulillah nikahan gue lancar. Selang berapa bulan terus gue komunikasi lagi sama WO-nya. Gimana kalau ngerjain WO mas? Oh, lu nanya gitu? Ngobrol, gue ketemu. Terus dia nanya, mas pengen gak nih ikut WO? Nah, gue waktu itu cuma berpikir, gue dulu ngelihatnya kan event organizer kan? Kayaknya sama aja nih, toh ngerjain event-event juga. Gue bilang kan seru juga kayaknya nih, asik. Boleh gabung. Akhirnya gue di RWS tahun 2007. Gue nikah 2017 November. Akhirnya gue gabung 2018 Januari. 2018 Januari gue ikut event pertama kali di WO itu. Menyenangkan tuh. Senang. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Gue kerja 2018. Di sampai sekarang nih gue masih senang mengerjakan event wedding. Jadi memang karena kesempatannya waktu itu munculnya dari wedding organizer aja sebenarnya. Berarti tadinya ibaratnya WO lu malah menjadi teman, malah jadi lu kerja di situ ya? Ya, gue kerja di situ. Apa yang lu seneng sih, Ray? Maksudnya WO kan apa ya, semua bidang jasa itu kan ribet ya sebenarnya. Menurut gua kan, karena bidang jasa itu muncul karena ada keribetan, problem lah ya. Problem keribetan. Kita mau liburan tapi malas ngeplan, akhirnya ada
apa trip planner atau apa itu ya kan. Terus kita mau ya termasuk WO gitu, kita mau nikah tapi tetek bengek ini terlalu banyak gitu sehingga ada WO gitu ya. Kenapa lu akhirnya senang dan menikmati? Berarti udah berapa? 4 tahun ya? 4 tahun gue. 2 tahun 3 tahun ya. Kenapa tuh? Ray? Basicnya mungkin karena gue waktu itu ngelihat keren nih bikin sebuah mengkonsep sebuah acara segala macam. Oh seru juga. Memang dasarnya sih ketertarikan dari diri dulu nih ya. Cuman kalau kenapa akhirnya WO ya karena tadi kan sebenarnya muncul kesempatan itu dari WO. Kalau ditanya kenapa, akhirnya ini jadi kebiasaan yang ternyata seru juga sih. Walaupun itu problemnya banyak banget ya Nasi. Dalam ngurusin wedding tuh problemnya banyak banget. Dan benar sih memang ribet lah lu ngurusin orang, ngurusin kemauan orang segala macam. Tapi karena dasarnya gue seneng, ini bukan aja nih. Belum. Oke. Oke, Ray, Yes. kan lu memanfaatkan weekend lu lah kira-kira dari 2018 menjadi WO. Kalau compare sama kerjaan lo, kan kerjaan di Adaro kan berkutat sama kertas, dokumentasi, administrasi ya. Tapi di WO lu kan ketemu orang ya. Maksudnya pasti banyak permintaan lah. Gua kebayang lah WO ya. Kenapa lu suka sih dengan memilih itu gitu? Oke. Kalau kenapa masuk WO-nya tadi udah kan ya? Kenapa masuk WO-nya? Ya. Begitu ceritanya. Cuman kenapa secara pribadi seneng? Pertama emang gue seneng nongkrong. Seneng nongkrong. Jadi seneng ketemu orang baru. Interaksi sama orang-orang. Kayaknya sih menurut gue basicnya sih karena itu ya. Karena emang seneng nongkrong, ketemu orang, ngobrol. Akhirnya itu menjadi hal yang menyenangkan ketika gue mengerjakan WO. Oke. Satu itu. Interaksi. Terus kedua, karena waktu pas gue ngurusin nikah, waktu pas gue mau prepare nikah tuh ngerasa anjir ribet banget nih nikah. Walaupun sebenarnya balik lagi ke ekspektasi sih sebenarnya kan. Ekspektasi lo seberapa itu akan berpengaruh sama keribetan acara lo sebenarnya. Nah, situ gue ngeliat terus karena wah ribet juga nih ngurusin nikahan, terus kayak padahal ini kan niat baik sebenarnya. Lo mau menikah tuh niat baik. Ibadah ya. Ibadah gitu. Jadi gue mikirnya kayak menyenangkan juga nih, seru-seruan juga bisa membantu orang untuk melakukan hal baik atau tujuan baik dia karena mau menikah. Kasian kan lo udah punya tujuan baik tapi dia malah ribet gitu. Iya. Kesulitan. Kayaknya sih yang paling mendasar sih itu sih ya menurut gue ya. Karena seneng ngobrol sama pengen bantu orang untuk ibadah itu ibadah ya. Lah. Nikah itu ya. Nikah. Berarti ada sisi memang lu suka ketemu orang, suka ngobrol. Dan lu sering ketemu ngobrol sama orang random ya, Ray ya? Maksudnya, Asli. Iya kan? Asli. Ya dari situ terus juga ibadah ya. Lu membantu orang menikah, yang ibadah itu menjadi ibadah lu ya. Oke. Tapi proses belajar lu panjang gak sih, Ray? Maksudnya ribet gak sih menjadi WO gitu? Lu kan dari nol nih. Ya. Gua waktu pertama kali masuk dan pertama kali ikut event nih beneran ngerjain teknis doang sebenarnya. Yang mana nih teknis nih gue cuman dapet ini ya kerjaan lu jobnya ini aja nih pada saat hari H. Oke. Udah gue jalanin karena basicnya gue seneng ngobrol. Jadi kan karena dari hasil obrol begini ya caranya ya. Terus sama memang ini salah satu tips juga sih, lu beranikan diri mencoba hal baru. Coba aja gitu. Akhirnya gue sekali tuh nyoba meeting sama klien, terus cari tahu bagaimana cara menghitung untuk jadi satu event wedding nih gimana. Budgeting. Okay. Terus bagaimana cara membangun komunikasi yang baik sama vendor-vendor terkait. Betul. Karena
selain WO-nya juga ada vendor yang lain ya. Ya, faktor pendukungnya banyak banget. Apa aja sih Ray yang mendukung dari satu acara nikah gitu? Oke, Selain kalau dulu tuh mungkin komponen terbesarnya dulu nih. Komponen terbesar nih pasti kan venue, catering, dekor. Ya. Nah, itu kalau kita bicara dulu. Ya. Makin kesini nih gue lihat kayaknya banyak faktor-faktor lain atau hal-hal lain yang udah jadi kebutuhan yang primer. Contoh, mungkin dulu orang nggak terlalu gimana-gimana sama fotografi dan videografi. Ya. Sekarang lo lihat aja, kadang itu udah hampir sama harga Benar. dekor. Benar. Itu. Benar. Terus kayak anjir, ada beberapa klien gue yang sampai ke tingkatan perintilan, ternyata ini dijadikan sebuah peluang usaha juga. Kayak misalkan sewa crown atau mahkota gitu-gitu. Okay. Atau jasa mani-pedi yang dulu kita nggak ada gitu ya ada sekarang. Sampai ke apa ya, hal-hal perintilan lah. Karena sering gue berjalan waktu proses dan setiap klien itu punya keunikan yang beda masing-masing, akhirnya gue selalu dapat hal baru gitu. Yang dulunya dari awal gue cuman ini yang penting komponen nikah nih gini. Sekarang udah jadi makin kompleks tuh. Udah makin banyak gitu. Nah, sekarang banyak banget vendoran ya tadi, catering, fotografi, video, catering, dekor. Venue, fotografi, terus make up, sewa ini juga ya, sewa baju atau lo tempat bikin baju. Ya. Apalagi sekarang hantaran. Oh iya benar. Hantaran. Kalau dulu mungkin masih beli. Iya. Orang suka beli gitu, sewa ya semua. Sekarang ada yang nyewain. Iya. So. Iya. Apalagi komponennya? Entertain. Nah, ya entertain betul. MC, band segala macam. Iya. Atau sekarang kan ada juga tuh apa sih, gue lupa namanya. Yang diva gitulah. Jadi ada gimmick-gimmick yang sorry ya nih, yang ke cewek-cewekan nih, terus seakan-akan dia menjadi diva di sebuah acara itu. Iya. Nah, itu udah banyak banget ya, udah kompleks deh sekarang tuh. Beda sama MC tuh ya? Beda. Cuman memang kalau di gue sih, di tim kita biasanya skupnya masuk ke dalam skup entertain. Oke. Gitu. Berarti yang harus disiapkan kalau lu berarti gue lihat berarti boleh nggak dijelasin tadi ya pas pertama lu masuk WO itu teknis itu ngapain aja sih, Ray? Lu di awal-awal tuh ngapain aja deh lu kerja? Waktu awal tuh gue kalau nggak salah inget ya, waktu itu gue cuman sebagai LO band. Oke. Jadi si band gue yang ngurusin tuh schedulingnya, reminder, terus pada saat hari H kebutuhan bandnya, keperluannya apa, gue yang siapin, tanggung jawab gue. Terus karena gue seneng nyoba juga dan ada sedikit kesotoyan, kayaknya bisa nih dikerjain. Akhirnya nyoba LOMC, kemudian ada teknis sebagai stopper, ini yang ngatur untuk flow tamu. Betul. Terus gue nyoba di depan, di get in misal sebagai pokoknya lo yang in charge untuk tamu-tamu masuk segala macam. Terus akhirnya pekerjaan teknis satu-satu gue jalanin. Akhirnya dikasih kesempatan jadi captain. Captain itu satu acara itu. Jadi satu acara itu lo tuh yang sebagai PIC penanggung jawabnya untuk kelancaran satu acara teknis hari itu. Nah, setelah itu baru itu gue masuk ke ranah-ranah yang udah mulai coba approach sama klien, meeting klien, budgeting gitu-gitu kan. Secara teknis sih mungkin itu ya. Berarti sebenarnya kalau mau menjadi WO itu intinya apa ya, koneksi ya. Bikin koneksi dan lu mau untuk belajar gitu ya. Karena kalau misalnya lu dari bawah banget itu kan ibaratnya start from the bottom lah ya. Bener-bener jangan malu untuk belajar dari bawah ya. Yap.
balik lagi ke basic yang tadi, sekecil apapun pekerjaan lo, kalau lo total ngerjain, lo pasti expert di situ. Iya. Makanya gue bilang mungkin kelihatannya waktu itu sepele pekerjaannya, cuman sebagai LO band. Entertainment. Tapi kalau lo tidak serius ngerjain LO-in bandnya ini, bisa aja bandnya bete terus mainnya enggak. Akhirnya pengaruh ke keseluruhan kan. Betul. Karena itu kerja tim ya ibaratnya. Ya. Dan jangan takut salah sih menurut gue dalam sebuah proses tuh. Cuman ini harus apa? Harus agak tricky juga sih kata-kata gue nih, masalah jangan takut salah, berani nyoba, karena orang kadang suka blunder kayak apa-apa coba, yang penting kalau salah ini. Terus lo tidak ada proses evaluasi dan pembelajaran lebih. Salah mulu kan juga nggak bisa. Jadi sunatan, tadi mau nikah jadi sunat. Itu berarti kalau misalnya kita ibaratnya mungkin yang calon bos yang nonton, gue pengen WO nih, kayaknya menarik nih, di daerah gue mungkin belum ada ya. Berarti sebenarnya yang paling wise itu adalah ikut WO yang udah ada dulu ya, untuk kita bisa belajar, ya nggak sih? Menurut gue itu salah satu aja. Salah satu, mungkin lo bisa dengan cara begitu. Tapi dengan banyaknya informasi yang bisa lo dapet, sama memang lo serius, menurut gue lo bisa kok nyari literatur tentang bagaimana cara menjadi WO. Kemudian tinggal build tim yang solid. Build tim nih maksudnya kayak memang orang-orang yang seneng ngerjain itu. Proses belajar dari awal tanpa harus ada experience juga nggak masalah. Lo menciptakan experience lo sendiri. Kalau lo sekarang lo punya WO sendiri atau lo lagi kerja sama temen lo atau gimana, Ray? Oke, pasca gue cabut dari WO yang pertama tuh, dari RWS, dari kemudian 2018 ya, itu sampai tahun tuh berarti 2021. Gue lupa lah 2021 apa 2020 akhir. Gue resign dari sana, cabut. Terus, nah ini juga sebuah kisah ini. Sebuah kisah. Sikat. Karena waktu itu emang senang ngerjain wedding kan. Udah 3 tahun ngerjain wedding. Tiap weekend tuh gue pasti ada pekerjaan wedding, pekerjaan event. Setelah gue cabut tuh gue sebenarnya nggak ada plan apa-apa untuk event, karena gue kerja juga kan ya. Terus ada salah satu teman, si Tata, gue ngomong sama dia, Tak, temen lu nggak ada yang mau merit apa? Kenapa emang? Apa udah sini, kita bantu aja ngurusin weddingannya, gue bilang gitu. Gue udah biasa Sabtu Minggu ada event. Gue berapa bulan ini Sabtu Minggu nggak mau ngapain? Bingung ya? Kayak ada yang hilang aja. Oh ada, kata. Untung ada tuh ya. Untung ada tuh. Kalau nggak ada mungkin kerjaannya nongkrong dong sampai pagi tuh. Terus udah, akhirnya gue bantu temennya teman gue ngurusin weddingannya. Nah terus sama satu ini menurut gue ya cuman ini beda-beda di setiap orang sih. Gue yakin urusan materi tuh sambil dengerin sotong goreng goreng ya. Emang gitu karena proses menjadi calon bos tuh juga butuh proses kan. Karena yang dadakan cuman tahu bulat. Keren. Iya, sama sotong tuh juga dadakan. Gue nggak tahu tuh rasa sotongnya di mana anjir. Terus kemana tadi? Gue juga lupa. Tahu bulat nih emang. Ini. Akhirnya ngurusin nikahannya teman gue. Temennya Tata. Padahal tuh temennya temen Tata. Terus udah. Nah ini pesannya, karena lu udah seneng yang lu kerjakan, kadang tuh percaya sama gue, nanti suatu saat materi yang akan ngikutin. Karena yang goal achievement lu nih menyalurkan kesenangan lah. Itu terus akhirnya bantu, alhamdulillah senang si klien kita pertama ini terus berjalan. Akhirnya si teman gue ini memang udah punya bidang usaha di tour and travel dan event organizer MICE. Terus karena ngerjain eventnya temennya dia, terus diajak deh tuh, gimana kalau kita serius nih ngebangun WO-nya.
Jadi kalau pertanyaannya ini WO yang sekarang ini memang gue nge-build bareng sama Teman lo teman-teman. ya. Oke. Dari pengalaman yang lu udah punya ibaratnya Ya. dari kayak gua gimana ya, WO tuh pekerjaan yang sempat terganggu ya tanda kutip ketika pandemi ya bro, karena Ya. kan nikah semua diundur ya, semua event tuh diundurin ya waktu awal-awal pandemi tuh, ibaratnya kita hancur banget lah. Yap. Tapi akhirnya sekarang bangkit lagi ya, udah mulai ya. Alhamdulillah. Nah menurut gue sih sebenarnya ini berlaku ke semua segmen pekerjaan sih Yan. Dalam artian gue yakin waktu pada saat pertama kali pandemi ini semua goyang lah. Ya. Tapi karena masing-masing si calon bos ini ya harus putar otak gimana caranya supaya tetap berjalan Betul, rodanya. betul. Pasti dia akan mencari jalan terus gitu ya. Kayak waktu kita di wedding nih, emang awal-awal doang sih waktu pertama kali si COVID nenek buyutnya COVID ini ya pertama kali. Sekarang kan udah banyak banget nih Iya kan. benar. Ada Omicron, Tante Mikron ya. Agak kurang tuh. Ada Delta. kurang habis sholat kurang. Dan bapak-bapak lagi anjing. Iya. Terus gue yakin semua berusaha bertransformasi Betul. beradaptasi. Betul. Nah dari situ tuh gue padahal siapa yang berani, gila juga ya waktu zaman lagi pandemi terus pikiran gitu membangun usaha event lagi. Yang mana itu sektor yang paling sulit kan? Iya, paling kena tuh. Benar Pak. Benar. Iya. Ya cuman ya nggak tahu sih, gue balik lagi kesotoyannya bisa. Pasti ada caranya. Bisa diakalin. Ya. Akhirnya alhamdulillahnya tetap bisa berjalan sampai sekarang tuh, walaupun tetap tetap mengikuti peraturan-peraturan sesuai pemerintah. Ya. Tapi itu bisa banget Iya. kok diakalin. Malah belajar hal baru ya, lu belajar jadi wedding virtual, ada banyak hal-hal baru yang tadinya nggak ada kan Ya. karena pandemi ini. Nah itu kan karena gini, kadang orang kalau udah kepentok tuh baru deh tuh nyari ide. Bener. Gimana caranya supaya survive? Kepepet ya. Nah itu juga nature kan, sifat manusiawi juga kan, kayak Betul. Baru bisa nyari solusi ketika udah pentok. Ya. Sekarang udah banyak banget tuh. Memang beberapa event dikonversi menjadi virtual. Gitu. Atau skupnya dikecilin, kayak misalkan dulu gue bikin acara 1.000 tamu atau let's say 500-600. Sekarang karena ngikutin regulasi jadi skupnya lebih kecil misalnya. Ya. Jadi berarti banyak tantangan lah ya. Yap. Banyak suka duka berarti ya. Lu ada cerita yang menarik gak bro? Yang duka deh. Yang duka dulu dah. Per WO-an nih Pak. Karena kan saya gini ya, kita ngomongin orang ini kan sifat beda. Ya. Culture beda, mungkin ada kala mengehe aja ya banyak orang ya. Tapi ada nggak cerita-cerita yang menarik yang lu nggak bisa lupa lah? Gue tuh paling kalau duka sih pasti kalau secara yang berimpact ke pribadi atau ke WO gue sih nggak ada ya, karena gue selalu bilang sama tim selamat bersenang-senang ya gitu. Jadi gue harap semua yang bekerja ini senang aja dulu gitu. Bagian dari senang-senang ya. Bagian dari senang. Karena dukanya ini kalau kita kemas di dalam ya buat internal nih, kalau dukanya kita kemas jadi bahan candaan ini, pasti nggak jadi pikiran juga buat tim. Ya, benar. Gitu. Benar. Nah, kalau dukanya ke klien sih, menurut gue banyak melihat berapa klien gitu gue hadepin, dan ya ini yang penting ya, semakin banyak lu ketemu klien yang baru-baru, dari masing-masing tuh lu bisa dapat pelajaran. Iya, betul. Kayak misalkan, betul. Ini klise sih, kayak gini deh, gue dulu mungkin ngurusin acara tuh cuman goalsnya adalah yang penting lancar, sukses. Makin kesini gue tuh harus goalsnya adalah, aduh nih akad sebenarnya hikmat banget nih, nggak boleh ada distraction apapun supaya hikmatnya dapet.
Atau kayak sekarang nih, gue udah punya anak gue perempuan. Di proses akad tuh ada prosesi izin nikah. Ya. Yang mana si anak izin ke orang tua. Iya, terharu banget. Iya. Benar. Gue dulu sabudetin lah urusan gitu. Ya runtutan acara lah. Nah gue semakin belajar kayak anjir, ternyata gue harus prepare proses pendewasaan diri ya di hal-hal begitu nih untuk urusan Sampai ke situ ya. sampai ke situ gue. Atau kayak gue lagi meeting sama klien, sampai ada di beberapa momen tuh kayak kita memang deket banget sama si klien. Jadi problem dia tuh sering kadang curhat sama kita. Nah si WO ini sebenarnya adalah orang yang harus lebih dekat daripada keluarganya masing-masing. Okay. Kenapa? Karena mungkin ada hal-hal yang nggak bisa mereka ceritakan. Iya, benar. Nah WO tuh hadir di situ gitu. Ya, untuk menengahi itu ya. Ya. Wah, salah satunya gue pernah jadi penengah untuk hal yang diributin. Gue nggak bisa bilang apa hal yang diributin untuk dua belah keluarga. Padahal anjing gue datang siapa gue ya kan, saya ini cuman gimana dari keluarga sini begini gimana Mas Aldi. Lu dipanggilnya Aldi ya by the way ya berarti ya. Iya banyak yang manggil yang manggil gue Aldi, ada yang manggil gue Ray juga. Ya. Ada yang manggil Nyet juga boleh. Bebas lah. Lu gitu. menjadi penengah dua keluarga ini ya justru ya, WO itu ya. Iya. Mungkin sih kelihatannya karena cuman pengen supaya goals aja projectnya kan. Ya. Tapi karena kalau itu lo ngelihat dari sisi materinya. Tapi kalau yang kayak tadi gue bilang, ini adalah salah satu bentuk ibadah. Kadang tuh masalah-masalah yang timbul di klien-klien gue tuh sebenarnya kayak masalah sepele. Aja gue pernah ada klien gue ribut gara-gara si cowoknya udah capek deh tuh, si ceweknya gonta-ganti baju, jadi harus fitting berapa kali gitu ya. Gitu. Ya, ada yang ada kayak cerita gitu ya. Ya banyak deh tuh. Betul. Masalah. Gue pernah ada lagi meeting tiba-tiba cowoknya handphonenya bunyi yang nelpon cewek lain terus ribut di depan gue. Siapa nih? Wah, terus gue bilang, Mbak, saya pindah meja dulu deh. Gue bilang gitu. Wadah. Ada lagi yang gue nggak tahu ributnya karena apalah. Gue tuh sebenarnya berusaha untuk, ayolah, permasalahan lo ini tuh bukan yang krusial terus lo sampai harus selesai gitu. Akhirnya ada klien gue yang akhirnya paket yang udah deal dipindahkan ke adiknya karena kakaknya konflik. Wah anjir itu kayak perang dingin berkepanjangan. Lama banget ya, keren. Gitu. Jadi memang ada sisi hal-hal yang kayak gitunya kalau di gua kurang tahu mungkin di tempat lain mengalami, mungkin teman-teman di luar sana WO sana lebih banyak pengalamannya sebenarnya dari gue ya. Cuman ini based on dari gue. Nah, karena banyak gue lihat problem yang begitu, gue ngambil sisi positif buat guanya ya. Karena sering konsul sama klien segala macam. Itu sebenarnya berimpact juga ke keluarga internal gue. Oke. Kayak gini. Akhirnya karena sering bantu orang mau nikah, tahu ribetnya, tahu konfliknya. Yang berimpact ke gue tuh kalau gue sama bini gue ada konflik nih, gue jadi pasti anjing kepikiran nih waktu dulu tuh ribet sebenarnya ngurusin nikahan. Lo harus kembali ke memori di mana masa-masa yang menyenangkan. Iya, benar. Gitu. Ya tapi ya masih banyak di luar sana yang punya pengalaman ya. Cuman kalau impactnya ke pribadi gue tuh gitu tuh yang kayak. Iya. Anjir dulu se-excited ini nih gue ngurusin wedding atau menikah sama orang yang gue pilih misalnya. Iya, benar. Berarti ada banyak hal yang lu dapat ya, Re. Jadi maksudnya juga buat yang nonton ya, calon bos itu ya. Menjadi WO itu lebih dari sebuah pekerjaan, jadi mungkin jadinya banyak yang tadi karena ketemu orang kali ya. Jadinya karena orang itu unik ya, masing-masing kita punya background, sehingga pengalamannya akan pasti berbeda setiap event ya. Wedding. Wah, ya itu karena mungkin salah satunya ini WO ini kan usaha yang direct kan, langsung ke customer. Dan customer itu beda-beda
wataknya segala macam, atau cara dia melihat sukses atau enggaknya sebuah acara gue nih dilihat dari sini nih gitu. Ya. Jadi menurut gue sih memang selalu mendapatkan hal baru sih. Iya. Kalau di WO, walaupun secara teknis begitu-begitu aja sebenarnya. Tapi proses menuju ke sananya yang gue betul. sampai sekarang masih anjir nih, kayak mendapatkan hal baru terus tiap ketemu klien. Iya, benar. Gitu. Berarti apa sih Ray, menurut lo buat mungkin yang nonton yang pingin menjadi WO ya, wedding organizer, apa yang harus disiapin di awal-awal Ray? Apa yang harus dilakukan versi lo? Oke, kalau again balik lagi nih menurut gue yang memang benar harus disiapin sih sebenarnya, kalau yang klisenya sih gampang ya. Lo banyak aja riset bagaimana cara menjadi WO yang baik. YouTube ya segala macam udah banyak lah ya. Banyak banget. Cuman gue lebih menekankan ketika proses lo menjalaninya. Karena up and down-nya tuh banyak banget deh. Lo dikomplain segala macam karena perihal hal-hal kecil. Kadang di situ tuh mental lo dibangun tuh. Iya. Masalah mental. Kalau masalah bagaimana menjadi WO dan segala macam, pasti masing-masing punya persepsi dan caranya sendiri. Riset, lu mesti banyak riset itu. Ya. Tapi yang paling penting ini ketika lu bangun brand, apapun brandnya, lu harus menetapkan standar bagaimana services lu. Karena itu kan yang membedakan. Iya. Oke. Mungkin di Bogor ya, karena gue base-nya sekarang di Bogor WO yang bagus-bagus tuh banyak banget. Terus dengan adanya pandemi, WO yang bermunculan juga banyak banget. Nah, cuman bagaimana caranya struggle di antara lautan ini kan? Ya ini tinggal masalah services lo. Dan WO itu pekerjaan jasa itu ngeheknya kan adalah lo harus ngebuat percaya di awal kan? Iya betul. Karena ini produknya nggak kelihatan. Iya. Kalau lo vendor dokumentasi, videografi, lo kelihatan ada produknya. barangnya. Vendor dekorasi, betul. Produknya kelihatan nih. Iya. Tapi kan kalau WO ini karena services, terus long term gitu ya. Gue pernah ngerjain klien yang meritnya 2 tahun lagi, segala macam ya, nggak kelihatan. Itu yang menurut gue konsistensi maintain klien atau maintain standar services lo tuh yang menurut gue berat. Nah, next stepnya adalah ini lo harus bisa mentransfer ke tim yang solid ini supaya standar servicesnya sama gitu, terjaga. Karena menurut gue itu salah satu mungkin kendala-kendala yang gue alami atau calon-calon bos nanti mungkin alami, ini trust issue-nya. Karena lo ngerasa brand lo harus standar services gue segini nih. Kalau lo mempercayakan ke tim, gimana caranya supaya si tim ini merasa memiliki brand itu dan standarnya sama. Itu dia. Itu sih menurut gue. Berarti yang penting sebenarnya karena ini mungkin misalnya kita pengen jalan, jadi yang gua mungkin tangkap ya beberapa poin, diri kita lah ibaratnya, karena kita pengen melayani orang itu ya, bagian dari ibadah itu yang harus di benar-benar standarnya tuh segini lah gitu untuk melayani orang. Terus yang kedua, lu berarti juga latihan leadership ya, ketika lu punya tim mungkin di bawah lo atau di bagian-bagian lain, lu sebagai kapten lu juga harus punya leadership untuk menjaga tadi standar satu sama jangan bingung untuk nyari klien sebenarnya, karena tadi kayak Ray aja kan memulai dari temannya gitu. Kita mulai dari yang dekat dulu, circle kita dekat, janji materi itu akan ngikutin gitu ya kira-kira. Ya menurut gue sih begitu ya. Ya pengalaman lo gitu ya. Pengalaman gue gitu. Oke, tapi yang gue salut Ray dari lo ya. Ini kayaknya udah 2 jam. Ya, panjangan ya. Nggak apa-apa. Serah gua di YouTube, YouTube gua. Jadi kan lu tuh kan WO. Sedangkan WO itu kan bukan hanya di hari H kan, persiapannya justru yang lama kan. Lu ketemu klien, lo mungkin ngubungin vendor, nyamperin ini gitu. Sedangkan lu juga kerja, Ray. Gua